Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ahmad Hidayat akan memaparkan materi keragaman mikrobiota organisme pada hewan dengan dosen pengampu Ibu Anissa Kumairo, Sarjana Pendidikan Magister Bioteknologi. Untuk latar belakang, mikrobioma yaitu termasuk bakteri, jamur, dan virus yang hidup di dalam pada semua organisme dan telah menjadi bidang penelitian yang terus berkembang. Dengan kemajuan teknologi baru, kini memungkinkan untuk melibatkan komunitas mikrobioma kompleks yang ditemukan di seluruh kerajaan hewan. Kemajuan terbaru dalam biologi molekuler ini telah memberikan kemungkinan baru untuk menyelidiki komunitas mikroba yang kompleks dan menjadi jelas bahwa sebagian besar bakteri yang hidup pada hewan lain tidak dapat dikulturkan. Analisis mikrobioma inang yang tidak bergantung pada kultur dapat diperoleh baik melalui pendekatan metagenomik maupun sequencing menggunakan gen penanda yang spesifik. Untuk sequencing memberikan versi metagenomik yang ditargetkan dengan wilayah genetik spesifik yang dimiliki oleh anggota komunitas yang diinginkan. Fragmen yang diamplifikasi berasal dari primer universal dan biasanya diasumsikan menghasilkan kelimpahan pembacaan sequence-nya yang mencerminkan keragaman genetik dalam sampel yang dipelajari dan karena kelimpahannya pembacaan sequence-nya harus mencerminkan keragaman genetik. Untuk fragmen yang diamplifikasi biasanya mengandung informasi filogenetik atau fungsional seperti gen RNA ribosomal 16 sequence. Untuk keragamannya di sini serangga adalah kelompok hewan yang paling beragam dan melimpah di bumi dan telah menjelajah banyak habitat yang berbeda. Oleh karena itu, tidak heran bahwa spesies serangga ini juga dihuni oleh komunitas mikroba yang besar dan beragam yang memainkan peran penting bagi biologi serangga. Banyak spesies serangga yang dihuni oleh kumpulan mikroorganisme yang besar dan beragam, di mana khususnya komunitas mikroba ini dari saluran usus telah menerima banyak perhatian. Beberapa spesies serangga menunjukkan mikrobioma yang jauh lebih beragam dibandingkan dengan spesies serangga lainnya. Misalnya mikrobioma beberapa lalat, sinantropik seperti lalat botol hijau menunjukkan keanekaragaman yang tinggi dibandingkan dengan spesies yang lalat buah atau nyamuk. Kekayaan spesies yang tinggi ini dapat mencerminkan gaya hidup lalat sinantropik, misalnya berkembang baik dan hidup dengan kotoran hewan, alas tidur, atau bahan organik yang membusuk, yang kaya akan mikroorganismenya. Untuk efek organismenya ini, mikrobiota pada hewan ini merujuk kepada komunitas mikroorganisme yang hidup di berbagai bagian tubuh hewan. Ini mencangkup berbagai jenis mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan aracea yang mendiami permukaan tubuh hewan atau bahkan bagian dalam tubuh seperti saluran pencernaan, kulit, mukosa, dan organ lainnya. Mikrobiota hewan berperan penting dalam berbagai fungsi fisiologis dan ekologi, termasuk pencernaan makanan, metabolisme nutrisi, perlindungan terhadap patogen, regulasi imun, dan sistem senyawa yang penting seperti vitamin. Keragaman mikrobiota hewan dapat bervariasi antara spesies hewan, individu dalam spesies yang sama, dan bahkan dalam berbagai bagian tubuh yang berbeda dari hewan yang sama. Untuk reaksi hewannya pada hewan ini, hubungannya antar inang dan mikrobiomnya
dapat mengambil banyak bentuk dan mencangkup hubungan simbiosis dan patogenik. Mikrobioma simbiosis dapat bermanfaat bagi inang dalam banyak hal, termasuk suplementasi makanan, sistem imun inang, dan interaksi sosial. Pada banyak serangga, simbion usus yang sangat penting untuk kelangsungan hidup dan berkembang dan menunjukkan adanya mikrobioma inti. Simbion tidak harus sepenuhnya bergantung pada inangnya dan interaksinya hewan mikroba dapat bersifat fleksibel dan fakultatif. Inangnya dapat membawa simbion yang berbeda pada waktu yang berbeda. Hubungan antar inang dan mikrobioma juga dipengaruhi oleh sejumlah besar faktor abiotik dan biotik, serta melibatkan sistem imun, nutrisi, reproduksi, komunikasi, dan banyak sistem inang lainnya. Oleh karena itu, mikrobioma berpotensi juga memungkinkan organisme untuk merespon dalam skala waktu pendek dan mengatasi misalnya perubahan iklim. Secara khusus untuk spesies dengan waktu yang generasi yang panjang, populasi mungkin tidak dapat beradaptasi dengan perubahan iklim yang cepat. Namun bakteri dengan waktu generasi yang pendek dapat beradaptasi dalam skala waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan inang. Dapat memberikan keuntungan, kebugaran, dan memungkinkan inang untuk mengatasi perubahan iklimnya. Selanjutnya, identifikasi pada hal ini yaitu yang pertama ada pengumpulan sampel, yang kedua ada ekstraksi DNA dari sampel, yang ketiga amplifikasi dengan metode PCR, lalu yang keempat ada sequencing, yang kelima ada analisis bioinformatika. Selanjutnya tahapannya yang pertama pengumpulan sampel. Jadi jenis sampel yaitu fases, kulit, sel limfa atau jaringan internal. Metode ini pengumpulan menggunakan peralatan yang steril agar menghindari kontaminasi yang eksternal. Lalu ada ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA ini menggunakan kit komersial yang sesuai untuk jenis sampelnya yang dikumpulkan. Prosesnya ini ada lisis sel, permunian DNA, dan elusi DNA. Lalu tahapan selanjutnya ada amplifikasi DNA menggunakan PCR untuk target gennya biasanya 16, sequencing RNA untuk bakteri, ITS untuk jamur, protokol PCR-nya yaitu untuk hal ini mengoptimalkan kondisi PCR termasuk konsentrasi pada primer yang dipakai, lalu ada siklus denaturasi, annealing, dan ekstensi. Selanjutnya sequencing DNA. Sequencing DNA ini merupakan teknologi sequencing yang segar atau Sanger sequencing untuk analis spesifiknya dan detailnya ada next generation sequencing atau disingkat NGS. Lalu selanjutnya tahapan selanjutnya ada analisis bioinformatika. Proses ini adalah proses analisis quality control data. Jadi sequence-nya untuk menghapus sequencing yang berkualitas rendah, menyelaraskan sequencing dengan data yang referensi biasanya menggunakan aplikasi alat seperti BLAST dan klarifikasinya menggunakan taksonomi, menggunakan perangkat lunak untuk mengklarifikasikan sequence-nya berdasarkan taksonomi. Jadi kesimpulannya yaitu adalah kemajuan terbaru dalam keragaman mikrobiota ini telah memberikan kemungkinan baru untuk membangun komunitas mikroba yang kompleks dan telah terjadi jelas bahwa sebagian besar bakteri yang hidup pada hewan lain tidak dapat dikulturkan. Salah satunya metode yang paling umum untuk menggambarkan mikrobioma kompleks adalah pengurutannya gen penanda bakteri 16 sequence ribosomal RNA melalui penguratan amplikon. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa mikrobioma memainkan peran utama dalam kesehatan manusia dan dalam beberapa tubuh terakhir mikrobioma dari semakin banyaknya spesies atau non-manusia telah teridentifikasi dengan cara melakukan seperti pengumpulan sampel, ekstraksi DNA, amplifikasi PCR, dan sequencing DNA serta
menganalisis menggunakan metode bioinformatika. Untuk daftar pustakanya, saya menggunakan jurnal acuan. Oke, terima kasih atas kelebihan dan kekurangannya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.